مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, majlis pada malam hari ini adalah majlis dalam rangka untuk membuktikan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis pada malam hari ini berisi pujian-pujian kita kepada Rasulullah. Majlis pada malam hari ini kita gunakan untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di majlis yang mulia ini juga diceritakan tentang sebagian biografi atau riwayat hidup sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana lewat menceritakan biografi dan riwayat hidup beliau berharap kita semua termotivasi untuk mencontoh beliau, untuk menghidupkan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan ini adalah pembuktian rasa cinta dan mahabbah kita kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, diceritakan suatu ketika ada seorang badui yang datang kepada Nabi. Ada beberapa versi saat itu badui datang ketika Rasul mau mengimami sholat. Sebelum Rasul bertakbir untuk memulai sholat, badui, namanya juga badui, orang Arab pedalaman yang tak punya sopan santun, ini bertanya kepada Rasulullah. Bertanyanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, mata sa'ah? Wahai Muhammad, mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu terjadi? Katanya kiamat sudah dekat, kok lama juga tidak terjadi-jadi hari kiamat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul berkata kepada badui tersebut, wahai badui, ma'adatta laha? Badui, kamu kok berani bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat? Memang kamu sudah punya bekal apa? Apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang begitu menghebohkan? Hari kiamat itu digambarkan oleh Rasulullah hari di mana manusia seperti orang yang sedang mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk. Hari di mana manusia sudah tidak ingat lagi keluarganya. Hari di mana manusia memikirkan dirinya sendiri. Mereka merasa takut dan khawatir luar biasa, mengkhawatirkan tentang nasibnya nanti setelah dihisab amalnya, apakah tergolong orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya, ahlul jannah, atau sebaliknya tergolong orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kirinya. Hari di mana manusia sungguh sangat resah, sangat gelisah. Dan di hari itulah hanya Rasulullah yang bisa memberikan pertolongan, tentunya atas izin Allah kepada manusia, mulai dari manusia zamannya Nabi Adam sampai manusia akhir zaman.
Sehingga ketika ada seorang Badui bertanya tentang hari kiamat, Rasul balik bertanya, kamu kok bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat? Ma'adatalaha, kamu punya modal apa Badui? Qala Badui dengan polosnya menjawab, ya Muhammad, Muhammad, ma'adattu laha bi kasratis shalah, ma'adattu laha bi kasratis siyam, ma'adattu laha bi kasratis sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Muhammad, sungguh aku tak punya bekal untuk menghadapi hari kiamat nanti dengan banyaknya solatku. Aku tak punya banyak solat, wahai Muhammad. Solatku biasa-biasa saja, hanya yang wajib. Sesekali jamaah, itu sesekali. Sunnah jarang. Terkadang solat sunnah ya ketika jamaah di masjid. Di rumah wajib saja ditunda sampai akhir waktu. Aku juga tak punya bekal untuk menghadapi hari kiamat nanti dengan banyaknya puasa sunnahku. Tak punya aku, wahai Muhammad. Dengan banyaknya sedekahku tak punya aku, wahai Muhammad. Aku bukan orang yang dermawan, aku bukan orang yang ahli sedekah. Tapi modalku untuk menghadapi hari kiamat nanti, wahai Muhammad, uhibbullaha wa rasulah, tertanam dan terpatri dalam hatiku. Sungguh aku mencintai Allah dan juga aku mencintai Rasulnya. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Badui, innaka ma'a man ahbabta. Dalam riwayat yang lain Rasul katakan, wahai Badui, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Badui, cukup modalmu, cukup. Sungguh engkau kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kamu cintai. Jika memang kamu benar mencintaiku, tak perlu khawatir, kamu akan berkumpul denganku. Tak perlu khawatir, kamu akan mendapatkan syafaatku. Modal agar supaya kelak di hari kiamat kita dikenal oleh Rasulullah. Modal yang perlu kita miliki agar kelak di hari kiamat kita benar-benar dikumpulkan bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, adalah terpatrinya dalam hati kita rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah. Sayyidah Aisyah ini pernah ditanya oleh para sahabat ketika Rasul sudah meninggal. Ditanya tentang bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasul. Wahai Sayyidah Aisyah, wahai ummil mu'minin, ibunya orang-orang mukmin. Sayyidah Aisyah menjawab, bukti cinta seseorang kepada Nabi dan Rasulnya yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca sholawat untuknya. Bukti cinta seorang hamba kepada Nabi dan Rasulnya yang kedua adalah ketika dia mau menghidupkan dan mengikuti sunnah-sunnahnya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan yang kita lakukan pada malam hari ini, wahai jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada majelis, kata para ulama, di mana di majelis itu seseorang banyak membaca solawat dan bersalam kepada Rasulullah. Di mana di majelis itu seseorang banyak menyebut nama Rasulullah. Yang kata Sayyidah Aisyah, di antara pembuktian cinta umat Muhammad kepada Nabi dan Rasulnya adalah ketika dia sering menyebut namanya. Tidak ada majelis di mana di majelis itu orang banyak menyebut nama Nabi, orang banyak bersolawat dan bersalam kepada Nabi, orang banyak termotivasi sehingga ingin meniru dan mencontoh akhlak Rasulullah, ingin meniru dan mencontoh amaliyah Rasulullah, ingin meniru dan mencontoh pribadi mulia Rasulullah.
kecuali majelis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sungguh amat sangat mengherankan kalau ada orang yang katanya kenal dengan Rasulullah, paham tentang Rasulullah, tapi sangat membenci majelis-majelis Maulidin Rasul, sangat membenci majelis-majelis Maulidin Nabi. Padahal sungguh tidak ada kemaksiatan yang dilakukan di majelis tersebut. Sungguh tidak ada kedurhakaan yang dilakukan di majelis tersebut, tidak ada kemungkaran. Yang ada hanya pujian-pujian kita kepada manusia yang paling sempurna, yang memang layak kita puji. Yang ada hanya sebutan-sebutan kita atas nama manusia yang paling sempurna, dan yang ada hanya memperbanyak bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang anti maulid, Bu, Pak, mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin Allahumma. Orang-orang yang anti maulid kelak di hari kiamat, meskipun mereka mengaku umatnya Nabi, Nabi tak akan kenal dengan mereka. Nabi tidak akan mencari mereka. Nabi tentunya juga enggan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Sebab apa? Mereka melarang orang-orang yang ingin membuktikan rasa mahabbah dan cintanya serta kerinduannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.